Asik. Aku malu Udah ya. lama banget ya. Aku udah Nggak malu. ngomong. Enggak ngomong. Asik. Malu banget. Ini tuh Asik, di tempat asik. umum. Ini tuh di tempat umum, guys. Kamu tahu nggak ini cup apa? Ini cup apa? Nggak ada tulisannya, tapi pasti kalian tahu yang anak jalanan paham lah ya. lah, paham lah. Yang anak-anak receh, Ya, jajannya. warnanya merah-merah itu paham lah. Oke, selamat datang di sini masih setelah sekian lama, sekian Ya, setelah purnama. purnama, setelah belum 3 kali lebaran ya. Belum. 2 kali lebaran. Kayaknya terakhir itu tuh tahun kalau lihat kok 2019. 2019. Kita kan pandemi 2020 ya. 2020. 2020, 2021 dan masih pandemi dan Udah di awal kita jarang konten, ditambah ada konten. pandemi. Iya. Ingat nggak kamu dulu tuh bilang nggak mau konten tuh karena ada sesuatu, ada project yang sangat besar yang membuat Anda tidak bisa membelah pikiran. Oh iya. Setelah iya. itu kita vakum sampai ya hari ini kita dipertemukan oleh film Tari Lengger Lengger maut, yang benar-benar maut ya. Maut Maut banget. Maut banget. Karya dari Yongki. Ongestu. Yongki Ongestu. Jadi ini debutnya sutradara Yongki Ongestu. Ongestu. Dulu tuh beliau sempat mensutradarai film Film apa ya? pendek pendek ya? pernah. Dan ini tuh untuk pertama kalinya Dia di layar lebar. di layar lebar. Jadi tanggal rilisnya itu 13 Mei 13 Mei 2021. Terus sutradaranya Yongki Ongestu, produsernya Ariana Yuris, Eye Supriyadi. Secara garis besar, si film Lengger ini saya nggak hafal. Secara garis besar, sinopsis tarian Lengger Maut ini adalah satu persatu warga desa Pageralas mulai menghilang secara misterius. Di saat yang sama, seorang dokter pindah dari kota dan juga seorang penari Lengger Sukma sedang menjalani ritual penerimaan indang yang dapat mempesona penontonnya dan dapat melindungi pemiliknya. Terobsesi dengan suara detak jantung, dokter Jati yang tadi baru pindah itu terganggu dengan suara jantungnya sendiri ketika menonton tarian Sukma. Jadi ketika dokter Jati ini menonton si Sukma menari tarian Lengger, detak jantungnya sendiri sangat berdegup-degup. Jadi tarian Lengger sih dari sumber yang ada itu tuh semacam tari tayub yang dipercayai oleh desa-desa itu untuk tolak bala, terus tarian untuk apa sih, buat panen-panen itu loh, buat panen-panen. Syukuran. Nah, syukur. biar tanah di desa itu tuh subur, semacam gitu-gitu Kayak lah. kalau di Gunung Kidul itu rasulan. Ya mungkin seperti itu. Perayaan. Perayaan kayak gitu-gitu. Nah, yang dicerita ini diambil case-nya itu untuk tolak bala. Tolak bala. Kalau di tari Lengger itu tuh dikenalnya di Banyumas daerahnya. Di Banyumas. Tapi, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, kalau Banyumas Jawa Tengah. Tapi Tadi kok yang di filmnya nggak jelas ya. nggak jelas ya settingnya di mana. Malah ada di koran tadi Jawa Barat. Iya, ini kan tadi di sinopsisnya ada Pageralas. Pageralas. Itu Kayaknya kayaknya fiktif. Ya. Fiktif. Karena kita tadi udah cari-cari googling dulu sebelum kita bikin konten, itu tuh nggak ada Pageralas. Fiktif sih, kayaknya fiktif. Cuman kita asumsinya dia juga di daerah Jawa Tengah karena mereka ngapak ya. Ngapak, iya, bahasa yang digunakan bahasa ngapak. Ngapaknya itu ya kita bingung juga. Dia tuh bener-bener ngapak ya ngapak atau ngapak jadi-jadian karena untuk ukuran di desa banget itu tuh kayak kurang desa gitu, kurang kelotok bahasa daerah. Jadi kalau potensinya bagus banget ya sakjane. Film ini tuh berpotensi menjadi film bagus sebetulnya. Cuman sayang ada beberapa aspek yang bikin kita tanggung lah. Kita nonton tuh awalnya diem sampai bentar. Awalnya sih kalau dibilang ritmenya ya di awal tuh udah membangun, udah lumayan. Tapi di sepertiga cerita kok semakin tidak jelas. Jadi awalnya itu tuh udah kelihatan bagus banget, visualnya ya apik banget juga. Tampilan ini ya kabarnya clean, asik lah. Detailnya juga dapat banget kita tuh di awal kayak ngasumsiin wah kayaknya ini setting 80-an ya, atau 90-an pokoknya sebelum 2000 karena dari jadul-jadul gitu ya.
jadul-jadul, alat-alate, mobil, pakaian, tape, segala macem. Di awal tuh udah, wah kalau orang yang emang suka thriller terus nyari-nyari mungkin video deep apa sih, deep web. Oh, deep web. Kayak gitu yang nyari kayak mutilasi gitu-gitu. Ya. Ini cocok memang. Di awal tuh kita merasa, wah kayaknya kita nggak kuat deh nonton ini ya. Aku padahal yang di awal tuh, wah diajak nonton kan, wah film thriller gitu. Kan aku kurang suka ya film thriller, bukan kurang suka sih, terlalu memacu adrenalin. Terlalu memacu. Ternyata di sini biasa saja. Nah terus tuh di sini Dokter Jati itu diperlihatkan dia tuh ahli soal jantung. Terlihat dari properti kayak patung tiruan jantung, terus buku-buku yang ilmu bedah segala macam dilihat-liatin. Nah terus di situ tuh dia tuh kayak dokter psikopat. Tak pikir awal-awal itu tuh dia tuh kayak dokter yang jualan jantung. Oh ini ilegal. Ya, jual beli organ dalam gitu ya? Karena tiba-tiba ada di awal tuh dibuka sama dia operasi ya? Adegannya ngoperasi pasiennya untuk ngambil jantung tanpa dibius. Kayaknya itu tuh dia tuh kayak lumpuh nggak sih, orang nggak bisa ngomong, nggak bisa kedep, ya, cuman bisa meram-meram, gerenengi lah kayak. Tapi buat orang yang dibelah dadanya pakai pisau tanpa dibius dan digerinda kayak kurang meyakinkannya tuh. Matanya emang meyakinkan sih, cuman bapak gue gitu ya. Pas operasi, setelah operasi itu masih sakit, keringet lagi gede-gede jagung. Tapi arek mati kok orang belas ramet tuh keringetnya. Pututnya juga kurang ya? Kurang, mungkin padahal kurang tebel ya. Iya. Mungkin ya. Nah itu sorry ya. Diperlihatkan Dokter Jati yang kita tuh pikir dia orang psikopat, tapi ya kayak film-film biasa, orang psikopat tuh biasanya dibalut dengan sosoknya yang sempurna, kayak dia ganteng, menutupi lah ya, menutupi. pendiam, baik hati, tapi kayak ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah Dokter Jati tuh kayak gitu. Nah ini ada juga cewek lain, Sukma. Itu tuh si penari lenggernya. Nah filmnya dibangun apik-apik iki wis terbangun thrillernya udah kebangun. Thrillernya gambarnya bagus, ceritanya wis wah kayak iki bakal seru gitu. Bakal serem gitu. Tiba-tiba ada transisi untuk gilirannya Sukma muncul. Set. Piye iki maksudnya kan? Langsung ada pertanyaan kayak gitu ya. Lah piye iki maksudnya? Arahnya mau dibawa kemana nih? Arahnya mau dibawa kemana nih? Di situ kita udah mulai, ini mungkin ada adegan yang menjanjikan di tengah-tengah film. Kita nungguin itu sih, karena kita masih positive thinking dengan awal yang dibangun itu udah bagus banget, udah menarik banget. Cuman pas udah dapet di tengah film, kesannya itu tuh kayak memaksakan dua masalah untuk ditemukan loh. Konfliknya kayak maksa ya. Konflik dan solusinya ki piye caranya disatuke lho, padahal ki kayak iki mereka tuh bertolak belakang banget. Si Dokter Jati si permasalahannya yo si Sukma ki ceritane solusine gitu loh. Karena kan si Lengger itu tadi yang disampaikan Yoga itu kan untuk tolak bala dan di sini tuh diceritain ada ritual penerimaan indang. Nah indang itu tuh kita sebetulnya nggak terlalu tahu ya awalnya, tapi kayaknya kayak yang ilmu mistis yang supranatural bersifat heroik gitu loh. Nah kita nungguin nih ada adegan apa yang akan diselamatkan, entah ada cahaya turun atau apa, angin kayak dia kesurupan atau apa kayak segala macem, tapi enggak ada. Tapi pas sampai di pertengahan film yang konfliknya udah bermunculan, karena kan di situ diceritakan penduduknya pada hilang. Ya pada hilang. Terus, dan itu tuh penyebabnya si dokter itu tadi, tapi belum ada yang tahu ceritanya sampai akhirnya dokter itu tuh mampir di suatu warung, lagi buka koran. Tulisannya Beritanya, Jawa Barat. Korannya Jawa Barat. 5 orang tewas ditemukan tidak ada jantungnya. Tidak ada jantungnya. Nek misal itu penduduk situ, ya harusnya mereka udah tahu ya. Nah itu mungkin di tempat lain dokter itu pernah membunuh orang-orang. Akhirnya karena udah dirasa cukup, pindahlah di pagar alas. Nah penduduk situ lagi pada ngobrol, wah neng desa kita udah banyak yang hilang nih, mengerikan sekali. Nah di sini yang mulai ganjel, hilang. Dokter iki kapan le teko, tapi wis ono berita saka njaba, tapi mereka orang lagi si
mayat-mayat kan nggak dirusak juga mukanya, Iya, atau nggak cuman dirusak. diambil jantungnya terus Jantungnya dikalek dibuang, kayak buang sudah. sungai. Cuman itu ganjelnya udah mulai kurang kayak dipaksakan gitu loh, kayak seakan-akan dokter itu harus ada di warung itu Iya. untuk membuka si Koran. koran agar kita Memberikan berita itu ya. agar kita penonton tahu bahwa dia itu udah membunuh banyak orang. Kesannya di situ seperti itu. Kesannya kayak gitu. Dari beberapa setting, terus kayak pembawaan apa namanya, adegan drama apa sih perannya itu, kayak actingnya itu kayak di atas panggung tuh. Kayak di atas panggung. Tapi kan Kaku. kalau teater kan emang dia agak seperti dilebih-lebihkan ya. Karena kan kita nontonnya live dan jarak Live jauh. Tapi ini dibawakan di film kayak aneh gitu. Kayak teater yang difilmkan. Difilmkan. Jadi kesannya kaku. Ya intinya Actingnya sih kaku, kurang matang banget sih kalau menurutku. kurang matang. Actingnya ya. Ya. Atau memang rasanya tuh jadi kayak atau sengaja diginiin ya actingnya. Itu bisa Mungkin, jadi. bisa sih. jadi. Cuman akhirnya kan penonton teater sama penonton film kan beda ya. Iya. Jadi kurang nyaman aja penonton film diliatin acting Seperti itu. kayak gitu, karena naik teater harus jarak jauh nggak kelihatan aslinya ekspresinya gimana lah. Kalau film di close up, Iya. jadi ya cukup Iya. mengganggu aja sih. Tiba-tiba yang kayak hore aku naik mobil bagus, piye ini kayaknya Berlebih. Esensinya terlalu kaku sekali ya. aku kayak aku punya baju baru, ye Iya. kayak gitu kan nggak enak Kurang. ya. Kalau dari jauh mungkin gini-gininya udah kelihatan natural, nggak ngerti ekspresi sama suaranya gimana. Itu sih sampai akhirnya untuk menyatukan si konflik dan solusi itu tadi, sebab akibatnya itu tadi yang mau ditunjukin. Nah kesannya juga tiba-tiba harus pas si Sukmane akhirnya menerima Indang Iya, menerima dikasih Indang sama nenek apa siapa sih itu? sama Simbok Simbok ya. Dia manggilnya Simbok. Bokke itu Itu kayak dia tuh kayak sudah sesepuh yang dulunya mungkin juga Mungkin penari mantan lenggernya lengger juga ya. Mantan penari lengger juga. Nah itu tuh kita tuh wes bayangin wes kita siap-siap, wah bakal ada sesuatu yang angin, supranatural yang apa petir apa nggak ada. lah kok kayak angin mak bus Dan tapi scoringnya bang buat sound effect untuk pengantar angin itu sungguh sangat jump scare sekali. malah dari sekian banyak adegan sing jump scare ki adegan ketika si Indang datang pas dia tuh lagi Bunga tertiup. ganti sajen Iya, bunga tuh di jurupan itulah. kayak di Dimpaskan. dimpasin. Nah, itu Itu malah sih kagetnya yang di paling situ. kaget. Kayaknya nggak pas ya penempatan. Itu terepik sih. Itu beneran kaget loh, miso loh. Nah itu dia jadi malamnya itu dia mau nari pentas lah ya. pentas kayak peresmian lenggernya dia. Pentas. Dia itu kayak didatengin sama Indangnya. Indangnya. Mungkin hal goibnya ya dari Indang itu ya. Di saat bersamaan itu tuh si dokternya tuh lagi ngituin Bayu nggak sih? Lagi apa sih? Belek-belek. Pokoknya Ngambil jantung. makin banyak korban Korban. yang dibelek-belek. Iya. Itu tuh makin banyak. Banyak Jadi korban yang kayak berjatuhan. semakin Sukma mendekati masanya dia diresmikan menjadi penari mau lengger, pentas. si Jati itu semakin Semakin banyak banyak korban yang mengumpulkan jantung. mengumpulkan jantung, karena setiap dia tuh kayak di situ digambarkan dia tuh trauma masa kecil ya. Ada flashback yang dia diperlihatkan orang tuanya tuh berantem dan ibunya itu dibunuh sama ayahnya. Di depan bapaknya, di depan matanya dia. Kita nggak dikasih lihat, sebagai penonton nggak dikasih lihat bagaimana membunuhnya, cuman diperlihatkan bapaknya tuh bawa kayu ya, bawa kayu, balokan kayu, terus kita nggak diliatin lantai yang kena ceceran darah, cak kayak 2 atau 3 kali, terus akhirnya nggak ada suara, dan setelah itu pasti tiba-tiba si Scene dokter setelah scene itu tuh dokternya langsung ngewel. Ya. Kayak, langsung detak jantungnya nggak stabil ya. nggak stabil. Cepet banget. Ketika kayak gitu dia harus mengambil jantung orang. Nah di jantung itu nggak langsung dibuang tapi diawetkan ke dalam toples. Dikasih toples gitu. Tapi jantung di situ anehnya dia masih bisa berdetak.
ditambahin alat apa itu aku juga nggak tahu tahun sebelum 2000 apakah sudah ada alat buat teknologi menghidupkan predator yang ada di film Alien versus Zombie. mungkin Alien versus Zombie, Alien versus Predator. Pak nyilesek Pak tak nggo ngurep ke jantungku. Nah di situ di sampingnya kan ditaruh di toples dan di ada sampingnya fotonya. itu ada fotonya. Foto korbannya ya, yang punya Dan jantungnya. Dia itu. juga fotonya pakai Polaroid ya. Ya kayaknya Polaroid, ada hasilnya sih kayak Polaroid. Polaroid. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu ini tuh setting Settingnya. tempat setting waktunya itu pasnya kapan. Karena di rumah dokternya tuh bener-bener semua itu serba kayak 90-an kayak gitu. Tapi di luar itu di desanya ada yang pakai baju zaman sekarang. Sekarang terus bahasa yang digunakan anak kecil mudah menggunakan asik dong. Iya. Nah, gitu, Nada-nada yang sekarang. Terus juga ada Supra. Nah, itu tuh Supra apakah sudah ada di zaman-zaman yang Harusnya Grand Max ya, Grand Max, Astrea Grand. Astrea Grand. Nah, gue saya rada meson. Pitung ya. Pitung. Ini kok Supra dipreteli pisan. Iya. Kayak gitu. Ada beberapa yang janggal sih. Ada yang beberapa yang janggal. Nah, ketika si Sukma udah diresmikan jadi si Lengger itu, iya gak sih? Udah dikasih indang. Udah dikasih indang, terus sempet lah ada adegan yang itu tuh kayak yang wah epic sih, itu terepik mungkin enggak deh, terepik kedua setelah didamunya bunga. Jadi dia nari nih, kita kan di awal positive thinkingnya si Sukma itu kaku karena memperlihatkan awalnya dia belum terlalu menguasai tarian lenggernya. Betul, ketika menjadi penari lengger seharusnya sudah lebih luwes ya. Ngene-ngene iki. Kok sama saja. Sama saja Cuman gerakannya. diperhalus dengan angle-angle pengambilan gambarnya. Sinematografinya tuh didukung oleh itu. Jadi nggak terlalu kelihatan dia kakunya. Ya tapi kita sebagai penonton ya agak rada mumet sih. Kok gini, toko gini. Kesannya malah tari lenggernya tuh nggak menonjol. Nggak menonjol. Ini kayak sebetulnya mungkin mau diangkat tari lenggernya sejarahnya gimana, asal muasalnya piye, atau pentingnya tari lengger ini di sebuah desa, tapi kurang karena kesannya tuh kayak dipaksakan loh. Si malapetaka kan tari lengger itu tadi kan untuk tolak bala. Nah sedangkan balanya ini musibahnya itu tuh kayak dipaksakan. Kasus yang ditimbulkan oleh dokter itu kayak dipaksakan. Mungkin kalau dipakai dengan kasus yang lain mungkin bisa lebih bagus lagi. Dan yang bikin orang panik itu tuh kayak cuman di bibir gitu loh. Mereka tuh ekspresinya tuh nggak panik. Orang-orang di situ kayak biasa aja, tetap hari-hari biasa. Gitu. Orang ada banyak orang hilang, mereka nggak yang takut, nggak yang gimana nggak yang lapor polisi atau gimana, udah jelas-jelas dibunuh. Terus diambil jantungnya. Tapi nggak ada polisi satu pun saya seliwer-seliwer. Terus si penari lengger yang kita tunggu-tunggu indangnya, superhero-nya itu menyelamatkan desa itu enggak juga. Biasa aja. Ada nih adegan mereka kejar-kejaran di hutan ya. Karena pada akhirnya si Sukma itu tertangkap. Tuh setelah jadi penari lengger dia kayak nari lagi di sanggarnya buat menghibur mungkin. Dia pingsan. Sebelum pingsan dia mendapat penglihatan dari penglihatan dari indang. Kalau si dokter Jati itu tadi melakukan operasi yang pengambilan jantung yang tanpa dibius itu tadi. Dia kayak dikasih penglihatan, mungkin maksudnya indang itu tuh ini ada bala yang harus kamu hilangkan gitu. Dengan tari lengger itu ya. Dengan tari lengger. Nah, dia akhirnya pingsan. Nah, anehnya di sini nih, kesannya tuh dibuat-buat agar si Sukma ada di rumahnya si dokter. Padahal di desa itu dengan adanya tari lengger itu kan berarti mereka masih mempercayai hal-hal yang mistis. Betul. Hal-hal yang spiritual kayak gitu. Tapi dengan adanya dia pingsan karena nari kok dibawanya ke dokter. Nah, itu kan aneh. Harusnya kan ke dukun. Kok rano dukun ning ngono juga. Terus harusnya kan malah sing lebih mengetahui apa yang terjadi pada Sukma kan si Simboknya. Si Simbok karena malah terjadinya kan karena tari lengger. Bukan karena dia kesampluk gamelan kejeduk tembok. Gitu. Ya itu lagi-lagi kesannya agak dipaksakan agar Sukma itu ada alasan untuk ke rumahnya si Jati dan denangi mengetahui melihat langsung bahwa di situ tuh banyak jantung.
dan salah satunya jantungnya si Bayu. Adiknya, mungkin ya adiknya ya. Tadi kasih tahu juga sih, iya, itu dia adiknya atau siapa? Pokoknya di dalam sanggar tari Lengger itu tuh nggak cuma Sukma yang disorot sama film ini, tapi ada namanya Welas. Nah dia tuh pemain pendukung tapi cukup mempunyai peran penting dalam membangun suasana ya. Suasana dan mendompleng untuk perannya. Jadi yang kayak agak turun gitu bisa dibantu sama si Welas. Jadi agak lebih mending gitu. Nah si Bayu ini yang hilang dan nggak tahu kemana, ternyata diambil jantungnya sama si dokter Jati. Nah yang nemuin itu si Sukma lah. Pas ngeliat fotonya kayak balikinnya tuh nggak pas lagi nggak gitu sesuai. Singkat cerita si dokter Jati tahu kalau Sukma itu udah tahu apa yang dilakukan ruangan rahasia. Betul, dia lari lah pulang ke arah desa. Cuman dia nggak sampai terus ya biasalah tulisannya thriller, tulisannya pembunuhan ya orang sampai rumah, terus kejar-kejaran di dalam hutan. Akhirnya ya singkat ceritanya dia tertangkap lagi lah. Iya, tertangkap lagi. Dibawa lagi ke rumah. Dan endingnya kayak gitulah. Kalian harus ini udah nggak lagi spoiler, kita cerita nih ya, tapi banyak bagian yang kita nggak ngomong juga ya, itu cuman kayak sebagian besar benang merahnya si film Tari Lengger itu. Cuman di sini yang sebetulnya film ini tuh punya potensi yang luar biasa jadi film yang bagus, karena pertama dari pengambilan gambarnya itu udah bagus banget. Hasilnya juga bagus, memanjakan mata ya. Cuman dari segi cerita itu tuh yang kurang dari segi cerita sih, kurang kuat. Jadi kayak banyak bagian yang tidak ada alasan yang kuat. Jadi kesannya dipaksakan untuk ada beberapa adegan itu nggak ada motivasinya tuh loh. Nggak ada tujuannya. Kurang believable, kurang motivasi. Jadi kita penonton juga ini maksudnya mau kemana nih? Alasannya ada adegan ini tuh buat apa gitu, kayak kurang. Sama wardrobe-nya. Wardrobe itu kelihatan ini sih banyak banget film kurang mendukung Indonesia ya. Yang settingnya tuh film-film zaman dulu, tapi bajunya tuh baru kayak yang si Bayu tadi, yang dia anak sekolah di desa yang hitungannya pedalaman banget, pelosok banget, bajunya kayak putih bersih, rapih, dasinya sablonannya masih utuh, masih yang kayak baru beli di toko swalayan loh. Jadi kurang believable. Itu sih, dan ya harapannya sih kalau misal Mas Yongki Ongestu bikin film lagi, mungkin ada salah satu yang ditonjolin aja, terus fokus di situ sih. Nggak usah yang pengen semua diangkat, tapi malah jadi kurang gitu, kayak malah nggak sampai semua, mending salah satu. Kalau misal di sini Tari Lengger ya, kayaknya di Tari Lenggernya itu. Mungkin kalau Mas Yongki ini nanti bikin film lagi, memperkuat ceritanya aja sih. Masalah gambar, DOP dan lain, karena basicnya kan fotografer, sinematografer juga ya, mungkin dia masih memikirkan hal itu. Tapi percayakanlah ke orang-orang yang udah memegangnya, fokus ke ceritanya aja deh. Ini karena masih kayaknya kurang ya. Kuat, kita tuh kurang sampai aja. Ya memang kita bukan penikmat thriller ya, tapi paling enggak dari segi ceritanya kita masih termasuknya kurang. Kalau untuk ini thriller dan tujuannya untuk mengganggu pikiran atau mentalnya penonton, ini kita yang nggak penikmat thriller aja kita nggak keganggu ya. Biasa aja, nggak belah-belahnya itu juga kita nggak, walaupun ada sound effect yang gitu, benyek. Itu kita awalnya mungkin yang pertama masih keganggu sih. Habis itu kayaknya itu biasa aja. Udah mulai paling ini lu kan gitu. Mulai bisa nebak dan bener apa yang ditebak itu kan lama-lama bikin boring sih ya, Kesimpulannya sih gimana? Kesimpulannya menarik, berpotensi untuk menjadi film bagus, tapi sayangnya masih kurang. Untuk film kedua sih ya lumayan lah. Untuk film keduanya si Yongki. Iya, hitungannya Mas Yongki itu lumayan. Ini jauh lebih baik dari film-film sutradara-sutradara lain yang udah sering bikin film. Iya. Ini udah lebih baik. Apalagi genre yang jarang banget dipakai di Indonesia. Thriller ya. Mungkin kalau horor banyak.
kalau dibayangin, kalau misal kamu jadi sutradaranya, yang jadi dokter Jati itu bagusnya siapa? Jadi dokter Jati. Yang Cepet-cepet aku mau, aku wes ngomong. Yang jadi dokter Jati. Siapa ya? Aku mau wes ngomong ke apa sih tak pengen ngomong ke. Siapa Awas ya? sih. Siapa ya? Siapa? Wes apa? Nek aku Arya Bayu lah. Fahri Alper masuk juga sih. Hari Albert. Dengan background dokter ya. Iya, Mukanya mendukung. mendukung ya. Dengan background dokter mendukung. Oriental. Mendukung. Dengan orang intelek kayak gitu tuh. Kamu Aku malah akan semakin tertarik misal yang jadi Sukma itu asli penari yang ya, bisa mengeluarkan bakat aktingnya gitu loh. Jadi luas-luasnya tuh dapat. enggak orang acting yang diajarkan nari ya berarti. Kalau misal mau kayak gitu juga kalau bisa narinya beneran Ya udah bener, bisa. bener yang Jadi, total ya. karena Bener yang kan dia belajar nari lengger itu ya. iya, sebagai orang Jawa kan kita familiar dengan tari-tarian. Jadi Dan banyak kan kalau tarian-tarian itu pakem. Tariannya itu pakem tuh. kalau kalau kerasa kaku sedikit aja ya kerasa aja gitu ya. Jadi mbok Kayak- ming drijine wae krasa nek kowe iki isih kaku gitu sih. Kalau dari kita Gitu ya. masih ada di bioskop, bisa buat pilihan nonton film. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Berjarak tadi. Berjarak. Berjarak. Satu Iya. porsi. Nilainya berjarak. Jadi kalau ngomong harus wah. Aku Tapi tadi fokus ini ya. Fokus nontonnya ya. Fokus Kayak nonton. menduga-duga ini habis ini Karena apa lagi kita nih. kita pengen Lagi lihat nih. detailnya. Iya, oh. Kita pengen lihat detailnya. Banyak kali yang itu masih banyak yang bisa diobrolin sebetulnya, tapi silakan teman-teman mungkin Nonton sendiri punya ya. penilaian sendiri. Kita sebagai penikmat film aja, penonton film aja, jadi ini yang bisa kita sampaikan ya. Menurut kita seperti itu. Kita seperti itu, bahwa ini film lumayan berpotensi bagus, cuman secara cerita kita masih belum puas, masih kurang. Tari lenggernya itu kurang menonjol sih. Tapi aku dari situ jadi penasaran tari lengger itu untuk apa. Kita jadi browsing gitu Iya. ya. Terus Cari cara tahu. mengawetkan jantung manusia gimana yo. Jadi penasaran aku kok bisa detik-detik jantung kayak gitu. Nilai. Aku ngasih nilai berapa ya? 6,5 lah buat buat visualnya yang bagus. Sama. Iya, Sama. Mas Yongki visualnya bagus banget. Keren. Mungkin kalau kolaborasi sama Joko Anwar ya Kayaknya bagus ya. bagus. Atau yang Rumah Darah itu siapa? Mungkin nggak sama Timo Cahyanto, Timo karena Cahyanto. Timo Cahyanto itu kan yang thriller Rumah Darah itu kan Rumah yang Darah. mutilasi mungkin sama tuh genre yang Oh, kayak tari Nah, lengger. tadi malah ekspektasiku kayak gitu. Yo gue Ekspektasiku kayak Rumah Darah. kirain akan diliatin paling enggak kayak belek sedikit baru nggak diliatin, tapi itu Entah nggak dia diliatin megang semua. jantungnya gini apa Iya, gimana. itu Ekspektasi gue kayak Rumah Darah tapi ya Mungkin belum karena ya. ini 17 tahun ke atas toh, jadi ini sensornya kayak gitu. Nek 21 tahun ke atas mungkin akan Oh, kayak iya, Rumah mungkin. Darah sih. Sekarang kan lebih ketat toh di Indonesia. ya, Gitu sih ya dari lebih kita baik ya. lagi perfilman Indonesia. Amin. Dukung terus film Indonesia. Kalau misal belum bisa ke bioskop atau masih ragu ke bioskop, ya bisa kita streaming di Netflix. ada di video juga, ada banyak beberapa film streaming film Platform-platform kayak gitu masih banyak. platform. Jangan lupa bayar juga, karena ya itu kita juga dukung film Mereka mengeluarkan budget banyak loh. Jangan Ya. nonton yang bacang-bacakan lah. Terima kasih udah nonton Sinemasik. Semoga kita bisa terus konten lagi meskipun mungkin nggak ketemu langsung atau gimana caranya. Iya, Dukung iya. kita terus, mohon doanya. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru subscribe atau baru nonton. Silahkan komen, like, dan share. Head speech boleh. Head speech boleh. Kalau kurang setuju dengan komentar kita soal film Tari Lengger, boleh Komen tulis aja, di komen kolom aja. komentar ya. Kayak gitu aja ya. Oke. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.